Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Pasti bingung kok ada guru sekolah minggu yang baru ya? Kecil? Hehehe. Bukan, ini Adek Dev namanya, menemani kakak untuk apa Dek? Sama-sama beribadah. Dev suka ikut ibadah sekolah minggu nggak setiap hari minggu? Suka. Gimana perasaannya? Senang sekali. Ya, sangat Sangat senang. Ya kan? Banyak senang. Sampai 1 triliun. Sampai 1 triliun, hebat banget ya kan? Iya, coba sapa adik-adik teman-temannya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Apa kabar nih? Apa kabarnya? Kabar saya luar biasa. Bukan di luar biasa, luar biasa. Iya, Dev, kira-kira nih hari ini Dev mau nemanin kakak nyanyi nggak? Mau juga. Adik-adik yang di rumah mau juga nggak? Mau juga. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita beribadah, biasanya kita siapin apa dulu, Dek? Alkitab, apa lagi, Dek? Persembahan. Yang paling penting apa, Dek? Hati. Udah disiapin belum? Sudah mandi belum? Sudah. Adik-adik di rumah juga udah mandi ya. Oke deh, kita akan mulai. Tapi Dek, sebelum kita mulai ibadah, itu biasanya kita pemanasan dulu. Pemanasan apa? Devnya masih malu-malu teman-teman. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Iya, kita mau menyanyi dulu. Kita mau bernyanyi Jalan serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selalu
sudah saatnya kita untuk sama-sama membaca ayat bulanan kita yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita kan sama-sama udah baca ayat bulan kita nih. Sekarang Kak Ike mau minta tolong buat teman-teman yang di rumah yang sudah menghafalkan ayat bulanan kita. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan hidup dengan melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Sebelum kita mendengar kita kelima, kita angkat satu pujian taat. Semuanya bangkit berdiri. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan khotbah nih. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta Leli Borusi Barani, kita mau sama-sama angkat satu pujian dulu yang judulnya Ku Tetap Cinta Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu buat kami pada hari ini. Kami bersuka cita mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu mau mendengarkannya. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini Inang mau khotbah. Sebelum khotbah Inang mau nanya sama anak-anak sekolah minggu, sudah mandi apa belum? Bah, sudah wangi ya, tidak ada lagi bau ompol, bau apa-apa. Sekarang duduk yang cantik, ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah perantaraan Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari ini, dan mereka akan bernubuat. Begitulah firman Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu dikatakan tadi, ketika para murid berkumpul di Yerusalem, tepat seperti yang sampaikan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Nah, kita bayangkan anak-anak sekolah minggu, ada orang berkumpul 120 orang. Nah, ketika mereka berkumpul, Allah hadir dan bertindak dengan luar biasa. Ketika mereka berkumpul, Roh Kudus dinyatakan. Pada ruangan itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, kita bayangkan anak-anak, bagaimana Roh Kudus itu datang kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus, Roh Kudus itu datang kepada mereka, mereka itu bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Nah, ketika itu sangat banyak orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, sekarang kan hari Pentakosta. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari raya terbesar kedua yang merupakan hari penuaian setelah panen gandum. Nah, ketika mereka panen, hasil pertama dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita kan tidak panen, tetapi apa? Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita bisa memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Nah, ketika mereka mendengar keajaiban itu, bersukacita sebab mereka mendengar kabar baik. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dalam bahasa mereka sendiri di perantauan. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada mereka, mereka tadi berbahasa, bisa mengerti bahasa yang lain. Ada yang berbahasa Pertia, Media, Elam. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Batak, bisa berbahasa Indonesia. Orang-orang bisa mengerti dalam bahasa tersebut. Karena apa bisa mengerti? Karena sudah didatangi Roh Kudus. Nah, ketika mereka yang mendengar, ada juga yang tercengang dan bingung menganggap para rasul itu sedang minum anggur karena mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mulutnya begini-begini. Nah, apa terjadi dalam pencurahan Roh Kudus itu? Adalah pemenuhan rencana Allah sebagaimana telah dibuatkan Nabi Yoel mengenai pencurahan Roh Kudus. Nah, peristiwa mengingatkan kita ketika mendengarkan ragam bahasa.
Ingat kan bagaimana ragam bahasa ketika Natal? Nah, peristiwa kasih Allah dalam Yesus Kristus disampaikan dalam berbagai bahasa. Kita menjadi tahu bahwa ada banyak bahasa di dunia ini. Bahasa apa yang anak-anak tahu? Ada tahu nggak bahasa Batak? Oh ada. Ada tahu bahasa Indonesia? Ada. Bahasa Inggris? Bahasa Mandarin? Nah, ketika orang-orang yang berbicara dalam bahasa masing-masing, mereka mengerti. Anak-anak sekolah minggu dalam khotbahnya Rasul Petrus menerangkan kedatangan Roh Kudus sebagaimana difirmankan Allah melalui nubuatan Nabi Joel pada abad ke-8. Nah, hari-hari terakhir Tuhan bertindak dengan cara yang luar biasa. Ia menghakimi kejahatan dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Hari-hari terakhir diawali dengan kedatangan Tuhan Yesus. Pencurahan pertama Roh Kristus atas umat Allah dan berakhir pada kedatangannya kedua kali. Maka dikatakan hari-hari terakhir merupakan kesempatan untuk bertobat, percaya kepada Kristus yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Tadi dikatakan kan Roh Kudus itu apa? Hari ini kita memperingati apa? Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir memelihara dunia ini dengan mengawal semua ketetapan-ketetapannya. Supaya apa? Supaya rencananya terjadi di dunia ini. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dunia ini dan dalam hidup orang percaya. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita boleh mempercakapkan misteri Allah dalam hidup kita. Kita bisa mempercakapkan cita-cita kita, masa depan kita. Nah, disebutkan anak-anak, teruna, orang tua akan bernubuat, mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Siapa anak-anak sekolah minggu pernah bermimpi? Wow, banyak. Apa mimpinya? Nah, salah satu yang disebut di sana adalah anak-anak, bahwa anak-anak akan bernubuat, anak-anak akan dipakai Tuhan untuk mempercakapkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Oleh karena itu anak sekolah minggu, kita boleh bersukacita karena anak-anak juga turut dalam rencana Allah atas dunia ini. Berarti anak-anak diberikan sehingga kata-kata mereka menjadi kata-kata yang mendatangkan berkat. Kalau kita berbicara dengan baik, dengan sopan, maka kita dalam berbicara itu kita akan bagaimana? Mendapat berkat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, dan mulut adalah pemberian Tuhan. Berarti kalau kita cakap kotor bagus gak? Oh tidak bagus. Kalau apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Karena itu kita harus bagaimana? Harus berpikir. Jangan kita hanya mulut kita ini langsung mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tuhan pasti akan marah. Karena apa? Kita kan anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita bicara harus bagaimana?
berbicara yang baik, berbicara yang sopan, dan mengucapkan apa? Yang baik. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu harus memelihara mulut, supaya jangan keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan yang menyakitkan saudara-saudara kita, sesama kita, teman kita, yang membuat teman kita tersinggung, kata-kata kita yang tidak sopan. Seperti Inang bilang tadi, berarti mulut harus dipelihara dan memperbanyak berdoa. Sebab melalui doa yang terucap orang lain turut dalam berkat Tuhan. Berarti saling memberi, salam hormat, dan tegur sapa yang sopan. Menegur kesalahan orang supaya bagaimana? Supaya ia bertobat. Banyak orang-orang yang menganggap anak-anak kurang penting karena anak-anak dianggap apa? Oh, anak lemah. Tetapi kata-katanya sering tidak diindahkan karena terkadang anak-anak tidak berani menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Karena kurang pandai menyampaikan pendapatnya, tidak berani. Nah, anak-anak sekolah minggu jangan pemalu, harus berani mengucapkan kata-kata. Kalau ada temanmu yang cakap kotor, tegur dia. Kalau ada kata-kata temanmu yang menyakitkan, tegur dia dengan bahasa yang sopan. Tetapi bagi Tuhan tidak demikian. Bagi Tuhan Yesus, anak-anak itu sangat penting dan berharga. Bila Roh Allah ada pada mereka, anak-anak pun akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu, mari kita tetap memuji Tuhan, setia mendengarkan firman-Nya, rajin beribadah, sehingga kita beroleh hati yang taat kepada Tuhan Yesus. Memiliki hati yang mencintai Tuhan, yang sungguh mengasihi dan mencintai kita, yang selalu membuka hatinya untuk kita dan mendengarkan segala doa dan pujian kita. Itulah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, Engkau mengajari anak-anak sekolah minggu untuk berbicara dengan baik, mempergunakan mulut mereka itu dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, sehingga Engkau Tuhan, setiap anak-anak yang mengeluarkan kata-kata yang sopan dan yang baik, Engkau berkati. Tetapi ketika anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tegur mereka Tuhan, sehingga mereka bisa tidak melakukan perkataan yang tidak baik, terlebih Tuhan terhadap Engkau. Kami percaya Engkau akan memampukan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan orang tua mereka. Berikan mereka penuh kesabaran untuk mendidik anak-anaknya atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Engkau telah menitipkan anak-anak buat orang tua mereka Tuhan. Ajari mereka Tuhan melalui firman-Mu, sehingga anak-anak mereka yang Engkau anugerahkan menjadi anak-anak terang, anak-anak kebanggaan mereka. Terima kasih Bapak. Kalau ada anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit, berkati mereka. Engkau angkat Tuhan sakit penyakit, berkati segala makanan, minuman, obat yang dimakan,
sehingga Tuhan melalui obat yang dimakan menjadi kesembuhan buat mereka. Kami serahkan juga anak-anak-Mu Tuhan yang mau ujian, Engkau berkati, Engkau bukakan hati dan pikirannya supaya bisa mendapat nilai yang baik, naik kelas. Kami serahkan juga Tuhan hidup dan kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa sehingga Engkau memberikan sukacita buat anak-anak-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi nih, udah sama-sama baca ayat bulanan juga, udah sama-sama denger titah juga, udah sama-sama denger khotbah dari Inang Pendeta Leli Borusi Barani. Nah sekarang waktunya untuk persembahan. Maka itu kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Yuk bangkit berdiri biar semangat. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu depan. Ya teman-teman, kita harus rajin beribadah. Oke? Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!